Nuria Aini ini dulu murid saya di kelas 12 IPS. 3 tahun berapa? Iya, 3 tahun Pak. Tahun berapa? Kamu ketika kelas 12 di kelas 12 pada itu tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020. Sekarang kuliah di mana? Di ITS. Di ITS. Loh, jurusan IPS kok kemudian bisa kuliah di ITS itu gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini saya bertemu dengan salah satu murid saya yang sudah purna dari SMA Negeri 2 Jombang. Dia adalah Nuria. Nama lengkapmu siapa? Nuria siapa? Nuria Aini. Nuria Aini, mungkin masker bisa dilepas Nuria Aini. Nuria Aini ini dulu murid saya di kelas 12 IPS. 3 tahun berapa? Iya, 3 tahun Pak. Tahun berapa? Kamu ketika kelas 12 di kelas 12 pada itu tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020. Sekarang kuliah di mana? Di ITS. Di ITS. Loh, jurusan IPS kok kemudian bisa kuliah di ITS itu gimana ceritanya? Nah, sebelumnya juga pasti kebanyakan orang kayak nggak tahu gitu. Oh iya, makanya saya juga bertanya-tanya ini. Nah itu kan dulu pernah kayak kelas tingkat itu kan kayak ada CCC di apa? Di CCC di oh sekolah. CCC. Nah itu terus mbaknya itu bilang di ITS ada salah satu jurusan soshum yang buka gitu. Sosial humaniora. Iya. Nah itu ada manajemen bisnis sama studi pembangunan. Nah untuk studi pembangunan sendiri itu waktu tahunnya mbaknya tahun 2019 itu baru buka kayak gitu. Jadi saya kalau misalnya minat kamu bisa baca-baca tentang itu kayak gitu. Terus akhirnya saya baca, oh kok saya seru kayak gitu. Oh kayak iya. gitu ada sukaan di situ. Terus kamu daftar, apply lewat jalur apa? Jalur SNMPTN. SNMPTN, iya. Selain Nuria Aini, Nuria Aini yang dari SMA Negeri 2 Jombang yang di ITS juga, tapi jalurnya atau jurusannya sama dengan sampean apa? Studi pembangunan. Studi pembangunan siapa lagi? Oh, hanya kamu sendiri. Oke. Ya, untuk dari Jombang sendiri waktu angkatan saya itu cuma saya sendiri, jadi nggak ada yang Studi pembangunan itu proyeksinya bagaimana tentang jurusan studi pembangunan itu? Seandainya kita orang awam itu memberikan gambaran singkat atau sederhananya bagaimana tentang jurusan studi pembangunan itu? Untuk jurusan studi pembangunan itu multidisiplin ilmu gitu. Terus mereka juga kayak mempelajari manusianya, jadi bagaimana pembangunan manusianya seperti itu. Jadi kayak dari infrastruktur pembangunan untuk mempengaruhi bagaimana infrastruktur pembangunan tersebut mempengaruhi masyarakat sekitar. Terus ada sosiologi pembangunan, terus ada MRH itu manusia dan ruang hidup seperti itu sih. Jadi kayak multidisiplin ilmu. Jadi orientasinya ke depan itu lebih banyak pada riset ya? Riset. Hasil riset itu kemudian menjadi konsideran untuk mengambil suatu kebijakan mungkin gitu ya? Iya, bisa. Iya. Berarti seperti itu. Ya, oke. Nuria sebenarnya sekarang perkuliahan sudah tatap muka? Ada yang tatap muka, ada yang online seperti itu. Nah, kamu ini? Saya sendiri memilih untuk online dulu. Oh, online. Iya. Ya, ngomong-ngomong kamu sekarang tuh tinggalnya di mana sih? Sekarang di Jombang, Jalan Erlangga sih. Jalan Erlangga. Jalan Erlangga itu sebelah mana? Yang ada rumah sakit. Oh, yang ada rumah sakit Erlangga. Oke, oh berarti kamu ini sudah masih online gitu ya? Setiap hari ada perkuliahan? Untuk saat ini kan masih liburan. Oh, sudah liburan. Liburan semester berapa kamu ini? Semester 3. Sudah semester 3. Gimana sudah rancang-rancang untuk riset untuk skripsinya? Masih belum untuk di ETS. Untuk itu sekitar semester 4 atau 5 nanti ada metode. Nuria, kemarin saya lihat ada beberapa siswa lain ya, alumni dari SMA 2 yang mungkin sekarang sudah menjadi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, datang ke sini itu sebenarnya ada hajat apa? Untuk
pasti kayak beda-beda ya Pak. Tapi sepengetahuan saya tuh mereka juga ingin memperkenalkan tentang universitas mereka kepada adik-adik yang ada di SMA. Kalau kamu hanya single, maksudnya kesini sendirian atau bagaimana? Sebenarnya ada teman-teman. Sama-sama dari ITS juga. Iya, sama-sama dari. Mau ada acara apa? Nah, untuk saat ini mau itu menjaga pembayaran offline di SMA 2 untuk kegiatan submit. Submit itu apa? Coba dijelaskan apa itu kegiatan submit. Kegiatan submit itu simulasi UTBK bersama IMJ ITS. Jadi tryout UTBK-nya itu diselenggarakan oleh ITS. Jadi kita kayak sebagai penyalur gitu, pembantu buat daerah Jombang, buat mahasiswa Jombang, siswa Jombang, SMA yang berada di Jombang seperti itu. Nanti soalnya dan juga pengkoreksiannya dari ITS gitu? Iya. Yang membuat ITS gitu ya? Iya. Jadi teman-teman mahasiswa hanya sebagai pelaksana gitu? Iya. Oke. Kemudian sampai hari ini sudah ada berapa yang sudah daftar? Untuk saat ini kurang lebih ada 258 mahasiswa. Siswa. Oh ya Nuria, kalau seandainya nanti sudah mengikuti semacam tryout ya, tryout UTBK, itu sebenarnya sebagai hasil UTBK itu nanti digunakan untuk apa? Ya pasti buat siswa SMA itu kayak mengoreksi dirinya, seberapa siap mereka dalam UTBK tahun ini seperti itu. Kan dari nilai itu nanti mereka bisa tahu kurangnya nilai di mana kayak TPA-nya atau TPS-nya. Mereka bisa mempelajari itu lebih dalam lagi biar bisa mendapatkan UTBK. Untuk materi UTBK, mata pelajaran apa saja yang nanti atau itu pengetahuan umum? Itu kan untuk UTBK sendiri ada Soshum sama Saintek. Apa? Soshum sama Saintek. Soshum, sosial, humaniora, sama sains dan teknologi gitu ya. Itu meliputi kalau kemudian diterjemahkan dalam bentuk real mata pelajaran, meliputi pelajaran apa saja? Kalau Soshum sendiri nanti ada geografi, sejarah, terus ada mata pelajaran ekonomi. Iya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia pasti ada. Kalau yang itu kan dari perspektif IPS. Kalau ya dari perspektif IPA? Ada fisika, kimia, biologi. Oh iya. Baik, Nuria, pelaksananya kapan itu? Submit itu? Untuk pelaksananya sendiri tanggal 22 Januari untuk daerah Jombang. 22 Januari, berarti berapa hari lagi nih? 8 hari lagi ya ini ya? Iya. Ya tinggal 8 hari. Itu dilakukan secara online atau offline? Online. Berarti siswa berada dari tempat masing-masing? Iya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti soal pengumumannya bagaimana? Soal pengumumannya nanti diberitahukan lebih lanjut oleh pihak ITS-nya. Kemudian omong-omong, ini kan semacam selain tryout kan juga dikompetisikan. Oh iya. Ada hadiahnya enggak? Ada. Ya, coba dijelaskan apa saja hadiahnya. Untuk hadiahnya sendiri saat ini bentar Pak. Oh ya, kerpen di sini tonton itu. Aku enggak harus ya aku. Iya Pak, soalnya. Bentar. Untuk hadiah dari barangkali mungkin ono laptop atau HP gitu. Wow. Lah iya sih. Itu banyak sekali. Iya. Bentar Pak. Kamu kalau seandainya seperti itu kerjasama dengan kami kan juga bisa. Kami nanti bisa menyediakan hadiahnya. Kami itu maksudnya adalah Lazisnu kerjasama dengan lembaga pengelolaan zakat infak sedekah. Karena kami juga punya program pendidikan. Iya sih. Kamu sudah tak beritahu dari awal. Pak Neni itu aktif di Nahdlatul Ulama. Salah satunya punya Lazisnu. Andai seandainya teman jejaring mahasiswa itu punya semacam kayak ini, ya, Pak, bagaimana kita bekerja sama? Cakep sih. Siap, bisa. Coba hadiah yang disediakan apa? Untuk hadiahnya itu uang tunai sama sertifikat. Uang tunainya berapa? Ini masih belum belum deal. Iya, cuma gambaran juga berapa sih? Tahu Bapak. Enggak sekedar aja. Ancar-ancar sekitar berapa sih? Untuk yang juara satu? Mungkin 500. Ya terus 250. Ya seperti itu Pak. Kalau seandainya segitu saja, besok lain kali
ya, kerjasama dengan kami. Siap. Lah ya jangan tidak hanya kamu, beritahu teman-temanmu. Kami ya meskipun hanya bergerak di skup kecil, saya aktivis Nahdlatul Ulama, punya Lazisnu. Di programnya Lazisnu itu ada salah satunya program pendidikan. Andi ini kan Pak, bagaimana kalau Lazisnu menyediakan ada siap loh. Tinggal kami yang mana nanti memobilisasi, menyiapkan soalnya dan lain-lain. Basnas saja kemarin kerjasama dengan apa itu yang ruang guru atau apa? Iya, ruang guru kan, Basnas yang menyediakan hadiahnya. Oh, iya ta? berarti Lah, makanya seperti itu. Oke, kita kembali lagi kepada acaramu. Jadi nanti apa itu semacam tryout itu dilaksanakan berapa hari? untuk daerah Jombang sendiri 1 hari. Pak. 1 hari. Iya. Selain di Jombang di mana lagi? Ada setiap daerah, Pak. IMJ itu Ikatan Mahasiswa Jombang yang ada di Yang kuliah di ITS. Pak. yang hanya ada di ITS. Iya. Apakah itu hanya milik anak ITS ataukah nanti kumpulan dari banyak perguruan tinggi lagi? Enggak, itu punyanya anak ITS. Ya, anak-anak ITS gitu ya. Jadi lah, kamu yang di Jombang ini ada berapa anggota IMJ? Kalau angkatan saya sendiri ada kurang lebih 50-an. 50 itu semuanya dari SMA Negeri 2 Jombang? Bukan, dari banyak. Dari Sudah akrab dengan mereka? Apa? Sudah akrab dengan mereka? Alhamdulillah ya, nggak bisa semua sih Pak, soalnya juga online kan selama ini. Jadi ya ada yang sebagian. Nuria, kamu sejak semester 1 sampai sekarang masih online? Iya. Online? Lo gak milih yang pertemuan? Soalnya ya pasti kayak udah dari semester 1 kan udah itu online gitu. Jadi kayak ada rasa takut sendiri. Nggak takut apanya? Ya kayak pasti jauh dari orang tua, belum pernah. Ya Allah ya Robbi, yang enggak. Tapi ITS melayani yang offline. Ada yang offline. Ada yang offline. Ada. Ya ikut offline gitu. Nah untuk semester depan udah ada pemberitahuan offline. Jadi ya. Masa wong pasar saja sudah siap buka, kok kita mencari ilmu takut gitu ya? Iya, semester depan insya Allah. Pertemuan guru, murid, dosen dengan mahasiswa itu adalah ibadah. Dibandingkan pertemuan kamu dengan layar monitor atau layarnya HP, sudah nggak ada barokahnya itu. Iya toh. Makanya kalau saran saya segera aja offline biar saling mengenal. Karena apa? Relasi pembelajaran, relasi edukasi kan bukan sekedar transfer pengetahuan kan, tapi ada rasa, ada cinta di situ. Pasti lebih terasa kalau. Lu ya iya sih. Nuria, kamu sudah semester 3 ini. Rencananya ini bagaimana? Atau proyeksi kamu atau resolusimu kan saat tahun baru 2022 terkait dengan perkuliahanmu bagaimana? Kan untuk tahun kemarin itu kayak manajemen waktu saya sendiri tuh kayak kurang teratur karena terlalu banyak ikut organisasi. Kamu sudah ikut apa sih? Kalau organisasi Mas IMJ sama UKM. UKM ikut apa? Ikut taekwondo. Taekwondo. Kan masih online Pak, jadi ya kayak masih latihan. Taekwondo kok online gitu, Masya Allah. Gimana Pak, kan juga pandemi. Ya, terus ya. Saya ini, meskipun saya seperti ini, saya itu di rumah itu pembina pencak silat Pagar Nusa. Wow. Loh. Tapi saya bukan pelatih, saya itu pembina. Ya, coba dibedakan ya. Kalau saya bukan pesilat, tapi adalah saya punya visi pembinaan terkait dengan bela diri Pagar Nusa di tempat saya. Ya seperti itu. Ya mungkin Pak Neng tertarik ya untuk belajar bela dirinya. Ya suami kasep. Sudah. Kata terlambat. Oh enggak. Saya hanya menyalurkan menyalurkan energi ini dalam bentuk anak-anak. Anak saya yang fighter, anak laki-laki saya. Jadi ya nggak apa-apa. Saya sebenarnya nggak pingin sih. Saya itu kan senangnya seperti ini, bergelim pada bidang-bidang yang lebih soft ya. Tapi ternyata nanti kamu bisa merasakan, meskipun saya seperti ini, istri saya juga seorang guru, tapi anak saya itu saya arahkan kepada bidang-bidang yang soft, nggak klik. Dia malah kliknya di Pagar Nusa, pencak silat.
Ya, kamu kan tahu Pancasila. Iya. Risikonya kan ya, ya seperti itu, nyonyor gitu ya. Tapi kan ya dia menikmati, ya nggak apa-apa kalau gitu. Baik, Nuria, kamu 3 tahun di SMA Negeri 2 Jombang ini, apa ya? Kira-kira kesan, sesuatu yang paling berkesan di kamu apa? Sesuatu yang berkesan itu kan saya sendiri kayak di SMA 2 aja kayak kurang bisa membandingkan dari yang lain. Kurang, kalau berkesannya sendiri kayak SMA 2 itu waktu saya sekolah dulu kayak kan nggak ada kayak strata kayak gitu sih. Jadi kayak bisa kan pasti orang mengira kayak apa sudut pandang mereka itu kayak SMA 2 itu kehidupannya kayak anak-anaknya anak orang kaya. Saya sendiri kan termasuk bukan golongan orang kaya. Jadi di situ saya merasa kayak nggak ada strata antara orang kaya sama bukan orang kaya. Biasa-biasa saja ya, gitu ya. Semua bisa membawa jadi terkait dengan guru-guru sekolah, lingkungan sekolah, apa yang masih teringat di benakmu? Atau terkait dengan pembelajaran mungkin? Ya, kalau untuk pembelajaran sama gurunya, saya ngerasa kayak profesional sekali. Wow. Kayak mereka dalam memberikan pengajaran, terus kayak misalnya ada masalah dalam suatu kelas, kayak beliau-beliau itu memberikan sesuatu kayak memberikan solusi yang terbaik. Pasti ada gitu. Wah, keren banget kayak gitu. Kalau yang kamu ingat dari Pak Guru Nain apa ketika dalam pembelajaran? Ya Pak Guru Nain ini kayak kan guru agama ya. Pasti setiap kan kayak di masa SMA itu banyak kayak permasalahan kayak pertanyaan dalam diri sendiri. Pak Nain ini kalau yang paling berkesan itu pasti memberikan waktu luang untuk sesi tanya jawab mengenai agama. Jadi itu kayak bahwa Pak Nain bisa memberikan waktu seperti ini itu sangat berpengaruh sekali buat teman-teman yang memiliki permasalahan dalam diri sendiri. Oh iya ya gitu. Itu aja. Oke Nuria, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol tanpa disengaja, kita ngobrol juga tanpa skrip ya. Kita mengalir apa saja ya. Namanya juga ini namanya traveling podcast ya. Ya, saya memanfaatkan waktu untuk ngajar dan sebentar lagi saya juga mau ngajar di kelas 10 IPS 3 yang rencananya juga akan saya buat dengan model podcast seperti ini. Iya, saya akan menjadi hostnya gitu. Ngiras-ngirus yo ngajar yo gawe konten. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Nuria Aini, salah satu alumni SMA Negeri 2 Jombang yang sekarang kuliah di ITS jurusan Studi Pembangunan. Semoga pertemuan ini menjadi bermakna dan obrolan kita juga memberikan pencerahan. Dari SMA Negeri 2 Jombang, Pak Guru Nain melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.